Terima kasih ya teman-teman sudah mau untuk mengikuti persekutuan Korempa GKJ WPM nih teman-teman. Nah, aku mau tanya kabarnya kalian nih teman-teman, gimana kabarnya pada minggu ini? Mungkin aku berharapnya kalian sih baik-baik aja teman-teman, kalian dan keluarga baik-baik aja. Kalau Mas Pandu sendiri, puji Tuhan. Nah, di masa pandemi ini, walaupun di masa pandemi ini ya teman-teman, kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap bersyukur karena walaupun di pandemi ini bukan berarti kasihnya Tuhan Yesus terhalang nih teman-teman. Kasihnya Tuhan Yesus tetap tercurah buat kita, berkat-berkatnya juga tetap mengalir nih di hidup kita. Nah, maka dari itu teman-teman, kita mau menyanyikan satu lagu Terima Sukacita Surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memilih kami Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Sekarang kami mau memulai acara persekutuan Korempa pada hari ini. Kiranya Engkau yang berkati, kiranya Engkau yang lancarkan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir acara nanti Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak komisi remaja dan komisi pemuda GKJ WPM ini Tuhan, dan keluarganya kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kesehatan juga Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, khususnya di wilayah kami Tuhan, mungkin ada yang terkena banjir, kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang curahkan berkat-berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teman-teman, kita mau menyanyikan satu lagu, tapi aku mau bicara dulu karena pandemi itu kan termasuk dalam badai di hidup kita ya teman-teman. Hidup kita nggak mungkin berjalan mulus-mulus aja, hidup kita pasti ada badainya, ada sukanya, ada senengnya, ada masalahnya juga. Nah, tapi kita harus tetap menyerahkan itu semua dalam tangan kuasa Tuhan teman-teman, karena dengan Tuhan aja kita bisa terbang, kita bisa melepasin semuanya, kita bisa cerita sama Tuhan. Dan kalau misalnya kita bisa cerita, kita udah cerita sama Tuhan, pasti kita ada rasa plong. Maka dari itu teman-teman, mari kita nyanyikan satu lagu, Lingkupiku. Sayapmu
Halo, shalom teman-teman remaja pemuda GKJ WPM yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat kesempatan untuk ngisi di remaja pemuda kali ini. Puji Tuhan, mungkin banyak yang belum tahu saya Gilang. Karena kalau yang remaja-remaja sekarang mungkin belum tahu ya. Kalau yang stok lama mungkin udah pada tahu lah, udah apalah saya dulu ya. Apalagi sekarang botak mungkin agak pangling juga. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan kasih kepada kami. Tuhan berikan kepada kami. Ya, dan intinya kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan, dan lagi kami akan masuk ke dalam mendiskusikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai, walaupun secara online, biarpun kami tidak bertatap muka, tapi firman Tuhan turun dan mewahyui kami Tuhan di setiap kami yang melihat video ini. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai setiap hati kami untuk dapat menerima apa yang akan Tuhan sampaikan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan diskusi ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba adalah apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, tema kali ini adalah praise and worship yang diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Oke, mungkin teman-teman juga bisa buka Alkitabnya di rumah. Kita buka Markus 9 ayat 2 sampai 9. Saya bacakan ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ya, itu tadi adalah perikop yang kita baca pada tema hari ini di Markus 9 ayat 2 sampai 9. Jadi di peristiwa tersebut itu menjelaskan bahwa itu adalah peristiwa transfigurasi. Jadi suatu peristiwa di mana terjadi perubahan yang sangat elok dari sosok Yesus yang disaksikan oleh ketiga muridnya yang menyertainya, yaitu ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa ini terjadi di sebuah gunung tinggi yang biasanya beberapa orang menyebutnya, ada yang menyebutnya Gunung Tabor, ada juga yang berpendapat bahwa itulah Gunung Hermon. Jadi di Markus ini menceritakan perubahan yang dialami oleh Yesus, dimulai dari perubahan rupa atau wajah, kemudian pakaian yang sangat berkilat-kilat tadi. Bahkan Markus juga memberikan penekanan, tidak ada seorang pun di dunia ini
yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Perubahan lain yang nampak adalah perubahan jumlah orang yang bersama dengan Yesus. Tadi kan dikatakan ada Musa dan juga Elia yang sedang berbincang juga dengan Yesus. Ada beberapa perubahan lainnya juga terkait situasi dan kondisi di atas gunung tersebut. Ada mulai datang awan menaungi mereka. Kemudian perubahan berikutnya yang dapat kita lihat itu adalah perubahan emosi para murid-murid Yesus. Jadi di situ di tengah perbincangan Yesus dengan Elia dan Musa, jadi Petrus merasakan sukacita dan tiba-tiba berinisiatif untuk menyampaikan apa yang ia inginkan. Petrus memberanikan diri untuk memohon Yesus untuk mendirikan kemah. Oke, lanjut. Jadi Petrus ada terjadi perubahan emosi dari yang awalnya mungkin takut, terus menjadi bahagia, akhirnya menjadi berani untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Hal lain yang juga menjadi catatan adalah ketika tentang suara di awan tersebut yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak yang terkasih dan ajakan untuk mendengarkan dia. Bersamaan dengan suara itu, lenyap pula Elia dan Musa. Suasana kembali menjadi seperti semula. Namun menariknya, Yesus bersama para murid itu terus di gunung dan penuh semangat melanjutkan karya pelayanan. Jadi kita melihat teman-teman, suasana di atas gunung mungkin tadi yang awalnya takut, pasti ada rasa duka, ada rasa suka. Kedua hal tersebut memang nggak bisa dipisahkan gitu, pasti selalu ngikutin kita juga. Dari rasa itu, rasa suka, rasa duka itu membawa manusia, membawa kita ke dalam perubahan-perubahan ya, baik suka maupun duka itu membawa perubahan yang juga dalam rasa itulah manusia juga bisa merenungkan siapa yang membawa kita kepada kehidupan serta kematian. Jadi kita dari rasa itu kita bisa diingatkan bahwa siapa sih yang bawa kita ke kehidupan, siapa yang bawa kita ke kematian. Nah dari situlah kita bisa timbul juga praise and worship. Mungkin praise and worship juga muncul. Oke. Jadi dari perikop tersebut kita tahu bahwa teman-teman dalam diri manusia ini adalah rasa suka dan duka yang bisa membawa kita ke dalam perubahan-perubahan seperti itu. Dan praise and worship, tema kita pada hari ini, praise and worship itu bisa timbul dari rasa suka dan duka tersebut. Jadi kita itu nggak sekedar hanya menyanyi teman-teman. Jadi rasa atau praise and worship itu adalah rasa yang kita tunjukkan sebagai respon dari segala pergumulan yang kita hadapi. Jadi teman-teman ketika ada di situ rasa syukur, ketika menyembah ada rasa sukacita, mungkin ketika kita sedang kesusahan kita juga bisa menyampaikan dalam sesuatu penyembahan yang mungkin kita inginkan. Kita coba mohon kepada Tuhan supaya kita ditolong dalam kehidupan. Jadi teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati, karena kita tahu bahwa kita juga nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, jaga hati yang baik-baik teman-teman ya. Tuhan memberkati remaja pemuda GKJ Wisma Panunggal Merican. Mari kita tutup dalam doa teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus atas
penyertaan Tuhan dalam Hamba-Mu menyampaikan isi firman dari Perikop 9 ayat 2 dan sampai 9. Biarlah kami Tuhan boleh memuji dan menyembah nama Tuhan, tidak hanya sekedar menyanyi Tuhan, tapi biarlah itu menjadi rasa ataupun apa yang kami rasakan, merespon apa yang kami rasakan dalam pergumulan hidup. Biarlah kami boleh mengucap syukur melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami boleh bersuka cita. Biarlah kami boleh menyampaikan apa yang ada dalam isi hati kami melalui pujian dan penyembahan ya Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan dengan sepenuh hati ya Tuhan, tidak hanya sekedar menyanyi. Biarlah ajar kami Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah nama Tuhan dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan rekan-rekan remaja pemuda GKJ WPM. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menyembah dan memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati, dan kami boleh memberkati banyak orang ya Tuhan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Thank you. Terima kasih Mas Gilang atas firman-Nya. Biarlah kita teman-teman Core 4 terberkati akan firman itu. Jangan lupa juga ya teman-teman buat menerapkan firman tadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan aku mau ngingetin teman-teman, kalau bisa setiap kita keluar pakai masker, tetap jaga jarak, bawa hand sanitizer, dan nanti kalau misalkan udah pulang langsung mandi dan jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah mau di penghujung acara Persekutuan Core 4 nih teman-teman. Maka dari itu kita mau menyanyikan lagu penutup, yaitu Bawa Persembahanmu. Tuhan Yesus berkati.